NIM 2121040407 kelas SPI 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai arkeologi. Yang pertama yaitu pengertian mendasar mengenai arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata yaitu archaeologi. Archae berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dari pengertian mendasar dari arkeologi adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno atau biasa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan. Tujuan dari arkeologi berangkat dari pengertian di atas, maka objek penelitian arkeologi adalah segala sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai artefak, yaitu benda buatan manusia yang dapat dipindahkan. Featur yaitu benda buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan ekofak yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia secara sederhana. Pelaksanaan penelitian arkeologi diawali dengan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya memberikan interpretasi atau melakukan eksplanasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik khusus, yaitu dapat dengan melakukan survei maupun teknik yang lebih mendalam, yaitu ekskavasi atau penggalian. Data yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang proses budaya. Tujuan akhir dari penelitian arkeologi seperti yang dikemukakan oleh Binford yaitu yang pertama, merekonstruksi sejarah kebudayaan, yang kedua merekonstruksi tingkah laku, yang ketiga menggambarkan proses perubahan budaya. Konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Arkeologi bertujuan untuk memahami budaya manusia, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan, antara lain sejarah, antropologi, geologi, atau ilmu tentang lapisan pembentuk bumi yang menjadi acuan relatif umur suatu temuan arkeologis. Geografi, arsitektur, paleontropologi, dan bioantropologi, filologi atau ilmu yang mempelajari naskah lama. Apa sih hakikat kerja dari arkeologi? Menurut Tanudirjo mengemukakan bahwa kerja arkeologi sebenarnya sama dengan pemulung. Pernyataan ini berangkat dari kerangka pikir M. B. Schaffer pada tahun 1976 sampai 1985 tentang proses transformasi budaya. Dalam kerangka pikir ini ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumber daya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan tempat sumber daya budaya, baik yang tangible maupun yang intangible, sudah tidak digunakan lagi, sehingga lebih tepat disebut sumber daya arkeologi. Menurut Tanudirjo, dengan demikian untuk dapat mengungkap makna di balik sumber daya arkeologi yang ada saat ini harus memahami konteks sistemnya. Perkembangan arkeologi di Indonesia. Pada awalnya, arkeologi di Indonesia lahir dari para sarjana filologi Belanda yang mengacu kepada kajian sejarah. Maka di awal kemunculan kajian arkeologi di Indonesia lebih dekat kepada kajian sejarah. Metode yang dikembangkan pada waktu itu masih bersifat eksploratif dan deskriptif, sejalan dengan paradigma arkeologi untuk menyusun sejarah budaya manusia dan mencoba merekonstruksi pola-pola kehidupan masa lampau. Teori difusi, migrasi, atau kolonisasi masih menjadi tema utama dalam menjelaskan perkembangan budaya di Indonesia. Perkembangan arkeologi pun kemudian diwarnai dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan, seperti Bataviaske Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang kemudian di Jakarta mendirikan museum tertua yang sekarang menjadi Museum Nasional. Lembaga pemerintah pada masa kolonial yang bergerak di bidang arkeologi adalah Oudheidskundige Dienst atau OD yang didirikan tahun 1913 yang banyak membuat survei dan pemugaran atas bangunan-bangunan purbakala terutama candi. Selanjutnya yaitu metode penelitian arkeologi.
Pengertian penelitian arkeologi yang lengkap dan umum biasanya diselenggarakan melalui tingkat penelitian, yaitu 1. Tingkat observasional meliputi kegiatan pengumpulan data baik melalui penelusuran informasi kepustakaan maupun pengamatan lapangan melalui metode dan teknik penjajakan, survei dan ekskavasi. Yang kedua, tingkat deskriptif mencakup kegiatan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analisis non-destruktif seperti klasifikasi atas dasar bentuk maupun destruktif atau laboratoris seperti klasifikasi tembikar atas dasar pasirnya. Yang ketiga, tingkat eksplanati, yaitu mencakup kegiatan penafsiran atas dasar sintesis dan data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terdahulu. Dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data yang diperoleh melalui metode analogi historis, etnografis, dan eksperimen. Data arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi atau yang bersifat fisik melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan metode analisis di tingkat deskriptif. Selain istilah tinggalan arkeologi, ada pula istilah lain yang serupa seperti benda arkeologi atau archaeological material, objek arkeologi, atau bukti arkeologi. Tinggalan arkeologi dapat berwujud artefak, yaitu benda alam yang diubah oleh tangan manusia baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua, fitur, yaitu artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak. Yang ketiga, ekofak, yaitu benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu adalah istilah situs, yaitu tempat ditemukannya artefak, fitur, dan ekofak yang dapat dianggap pula sebagai bentuk tinggalan arkeologi, terutama ketika kita mengkaji sekumpulan situs dalam suatu kawasan atau regional study. Dengan demikian, situs-situs dengan berbagai unsur yang dikandungnya dapat merupakan satuan-satuan pengamatan dalam wilayah penelitian skala makro. Analisis terhadap temuan arkeologi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, analisis terhadap satu satuan benda arkeologi secara individual yang disebut analisis spesifik atau spesifik analisis. Yang kedua, analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak dengan artefak, hubungan antara artefak dengan fitur, dan artefak dengan sumber daya lingkungan yang disebut analisis konteks atau kontekstual analisis. Setelah data terkumpul dengan jelas, peneliti dapat mulai memberikan atau mendeskripsikan data yang sudah diolah itu untuk dituliskan dalam laporan, baik yang tidak diterbitkan seperti laporan penelitian arkeologi maupun yang diterbitkan seperti berita. Adapun tahapan penelitian dalam arkeologi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penjajakan survei lalu ekskavasi. Selanjutnya, hasil pengumpulan data dikelola, data lapangannya dijaga, dan hasil dari temuan itu harus segera dibersihkan dan dikonservasikan apabila perlu, lalu dicatat, difoto, digambar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan, dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan publikasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dengan sasaran masyarakat ilmiah dan masyarakat umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.